Saya pernah memberi suatu barang kepada orang, tapi justru yang tersebar malah barang itu diberi dari orang lain, bukan saya. Terus saya ungkapkan yang sebenarnya kalau itu barang dari saya. Apakah yang saya lakukan itu ujub? Riya kali, bukan ujub ya. Jadi kita kasih sedekah sama orang yang sampai tersebar di orang-orang bahwasanya yang kasih sedekah bukan kita, tapi teman kita yang mungkin yang nganterin. Saya jadi gelisah, gatal pengen kasih tahu. Itu yang kasih itu saya, bukan dia gitu. Apakah ini riya? Lihat, Imam Syafi'i pernah berkata, lawaditu annan nas, saya berharap manusia mengambil ilmu dariku dan tidak usah dinisbahkan ilmu tersebut kepadaku. Imam Syafi'i ingin orang-orang mengambil manfaat dari ilmunya meskipun tidak usah dikatakan ini ilmunya Syafi'i. Kenapa? Agar dia tidak ujub dan agar dia tidak apa? Tidak riya. Kalau ternyata Anda bersedekah dan ternyata tidak diketahui Anda yang bersedekah, disangka oleh orang lain, ya sudah, bersyukur, berarti Allah ingin pahala Anda semakin besar. Kecuali Anda memberitahukan kepada dia secara khusus karena ada maslahat yang lain. Karena di antaranya kalau Anda beri sedekah, kata Nabi, tahadu tahabu. Kadang kita kasih sedekah itu sama kita, sedekah atau bukan sedekah apa, hadiah, agar dia semakin cinta kepada kita. Itu tidak mengapa. Kalau ada tujuannya agar dia tidak suudzon kepada kita, agar dia menjadi sayang kepada kita, tidak apa kita sebutkan. Sebenarnya yang kemarin itu bukan dari dia, itu dari saya. Tapi tidak usah Anda tulis di status. Sebenarnya yang saya kasih itu dari saya, bukan dari dia. Tulis status Facebook ngapain? Cukup dia saja yang tahu. Tapi kalau tidak ada masalah tertentu, lebih baik orang lain enggak usah tahu. Biarin aja orang menyangka dari orang lain. Hanya Allah yang tahu. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ustaz, apakah amal yang pernah dilakukan karena ujub dan riya membuat pahala kita gugur dan setelah itu kita bertobat, apakah amal baik yang gugur itu bisa kembali? Jadi dulu dia menyumbang masjid 1 miliar, dia riya. Terus ikut pengajian, oh dulu saya riya, gimana 1 miliar saya bertobat kepada Allah, apakah sekarang amal saya diterima? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang kembali karena asalnya amalnya tidak diterima, apa yang mau kembali? Paham? Amal yang dilakukan itu riya, dan riya itu tidak bukan merupakan amal soleh. Bagaimana mau dikembalikan? Sebenarnya Allah mengatakan kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu, mereka juga menyembelih, mereka juga bersedekah, mereka juga nyambung silaturahmi, mereka juga menjamu tamu. Namun mereka kafir, mereka musyrikin. Tapi kalau mereka masuk Islam, seluruh amalan tersebut akan kembali kepada mereka. Nah, mereka waktu melakukan amal soleh, kufurnya kufur akbar, tidak diterima. Tapi waktu mereka masuk Islam, ini amal diterima. Maka apalagi amal yang hanya sekedar riya. Ini pendapat ulama yang lain. Tapi kalau Ibnu Al-Qayyim, kalau ulama lain mengatakan tadi, kalau seorang riya dan bertobat, amal diterima lagi. Tapi kalau Ibnu Al-Qayyim enggak. Ente pilih mana? Pendapat Ibnu Qayyim atau ulama yang lain? Ulama yang lain. Mau enaknya. Ustaz, saya seorang pendakwah di sosmed, khususnya Instagram. Metode dakwah saya yakni mengikuti kajian sunnah lalu memfoto pemateri kajian tersebut, lalu diselingi dengan inti kesimpulan kajian. Kemudian saya upload di Instagram story agar teman-teman saya yang tidak kajian bisa dapat ilmu juga. Saya khawatir dan gundah, apakah metode dakwah saya ini benar? Apakah dakwah ini diterima? Karena masih ada sedikit-sedikit unsur riya. Dia ngaku sendiri. Seorang berusaha untuk ikhlas ya. Kalau dia merasa dirinya riya, itu berarti sinyal hatinya masih baik, masih ditegur, kamu tuh riya, maka lawan ya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Cuma saya hanya khawatir saja
Ya kalau belum tentu ustadz yang difoto rela untuk difoto ya. Kalau Anda tahu ustadz itu tidak suka difoto, maka jangan foto dia ya. Itu hak dia, hak privasi dia. Maka jangan foto dia. Tapi kalau Anda tahu ustadz itu tidak mengapa, karena masalah foto ada khilaf, ustadz itu membolehkan foto ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu alam bisawab, yang lebih baik adalah minta izin. Ustaz, bagaimana dengan menggunakan gelar haji dan haja yang marak di Indonesia? Apa kita termasuk riya atau ujub? Kita tidak perlu masang gelar kita haji, ya. Tidak perlu kita masang gelar kita haja, ya. Tapi kalau orang panggil enggak apa-apa. Ya. Yang penting niat kita bukan untuk apa? Untuk riya. Jangan kalau orang tidak panggil haji kemudian kita marah-marah. Ya. Kepada yang terhormat Firanda Andirja, lupa pasang Kiai Haji. Ini tidak hormat sama saya. Saya sudah haji berulang-ulang. Hahaha Firanda. Kenapa dia tidak sebut huruf hanya di situ? Tidak menghargai saya. Kalau itu riya seperti itu. Itu riya. Tapi kalau orang panggil enggak ada masalah. Ya, hakikat dia sudah haji, ya, enggak ada masalah. Ya. Sama seperti ustaz sama. Orang panggil saya ustaz, ya. Dia panggil ustaz juga enggak apa-apa. Padahal zaman dulu enggak ada Ustaz Abu Bakar, Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ustaz Umar, ya. Enggak ada. Tapi itu tradisi masyarakat untuk penghormatan. Orang panggil ustaz juga enggak ada masalah. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Apakah berfoto bersama ustaz dan mempostingnya di Instagram termasuk ujub? Termasuk riya? Tujuannya agar menunjukkan guru untuk diambil ilmunya kepada teman-teman yang belum mengaji. Ini tergantung niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Ada orang di biografinya dia tulis, saya ini murid Syekh Fulan, 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 Syekh Fulan. Ternyata numpang tenar. Ini riya seperti ini. Syekh Fulan muridnya Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan, murid terdekat Syekh Fulan, murid terbaik Syekh Fulan. Ternyata riya niatnya. Buat apa tulis seperti itu? Bikin-bikin malu Syekh aja. Kalau ternyata ente bahlul, kasihan Syekhnya. Murid terbaik Fulan ternyata bahlul, repot. Tapi kalau niatnya sekedar, sebaiknya enggak usah, sebaiknya enggak usah. Nah, Anda juga demikian. Ada orang riya dengan, oh saya dekat dengan Ustaz Fulan, saya dekat dengan Ustaz Fulan. Terus kalau ente sudah dekat, terus ente soleh gitu maksudnya. Saya temannya Ustaz Fulan. Ente temannya benar ya, teman di Facebook ya, teman di Facebook. Jadi Allah innamal a'malu binniyat. Ente pasang foto maksudnya apa? Kalau maksudnya untuk menunjukkan saya ini dekat dengan ustaz, itu hati-hati. Jadi kalau ente gembira, alhamdulillah saya ketemu dengan ustaz, ente secara kegembiraan, motivasi yang lain, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita ini, saya bilang, saya sering sampaikan, kita ini punya hati yang insya Allah masih bisa, sinyalnya masih nyala. Kalau kita riya, pasti hati kita kasih tahu, ente sedang riya. Ente kalau mau upload, pikir dulu, ini saya upload ngapain sih ya? Maksudnya apa saya upload ini? Pikir dulu, jangan asal upload saja ya. Saya sudah foto sama ustaz nih, saya upload, ngapain saya upload ya? Apa tujuan saya? Supaya dapat akhwat atau gimana? Renungkan. Kalau ente niatnya ikhlas untuk motivasi orang, upload. Kalau ternyata niatnya di balik itu ada udang di balik batu supaya diakui, dikatakan dengan dekat dengan ustaz, supaya inilah, lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Apakah orang yang infak untuk masjid dengan menyebut namanya termasuk kategori riya? Soalnya lingkungan masjid saya sering disebut fulan berinfak sekian. Tidak harus itu riya, tapi itu sarana sangat mudah menjatuhkan orang dalam apa? Riya. Bisa jadi orang menyebutkan si fulan berinfak sekian juta supaya motivasi yang lain. Ya. Tapi tidak usah sebut semuanya. Si fulan, ya, Abdullah berinfak 20 juta. Oh. Abdurrahman 100.000, kasihan Abdurrahmannya.
Padahal dia ikhlas banget tadi 100 ribu itu. Itu sudah kerjaan sehari 100 ribu tadi. Dia malu 20 juta terus ribut 100 ribu. Kalaupun harus sebut, tidak semuanya harus disebut. Karena itu sebab besar untuk riya dengan nyebut-nyebut jumlah nominal. Saya kasih tahu sama DKM, tidak usahlah semuanya disebutkan. Kalau Anda ingin motivasi, sebut 1-2 orang aja yang memang jumlahnya besar agar yang termotivasi. Kalau orang tersebut takut riya, enggak usah sebut namanya. Ada hamba fulan di antara jemaah kita nyumbang 20 juta. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Karena bagaimanapun manusia lemah. Hamba fulan, kapan sebut nama saya? Kapan sebut? Hati ini lemah ya akhi, lemah. Apalagi pengajian ikhwan dan akhwat. Sebut namanya, akhwat siapa itu? Siapa itu?